Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan untuk perkuliahan hari ini metode penelitian pertemuan ke 12 kalau nggak salah. 12. Hari ini kita akan melanjutkan. Kemarin kita sudah mempelajari terkait dengan kesalahan-kesalahan apa saja yang biasanya terjadi pada mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsinya, ya, terkait dengan bahasa dan lain sebagainya. Penulisan ini menjadi penting karena skripsi artikel ilmiah itu merupakan salah satu dokumen yang legal terkait dengan legalitas dari suatu penelitian. Sehingga kalau penelitian itu sendiri ditulis dengan misalkan dengan bahasa yang tidak baku dan sebagainya atau yang tidak standar, maka bisa jadi penelitian itu dapat diragukan untuk pelaksanaannya, karena memang bukti daripada pelaksanaan itu adalah penulisan. Nah, biasanya pada laporan penelitian ini itu memiliki banyak sekali format baku yang telah ditetapkan baik oleh organisasi ataupun oleh instansi-instansi yang memang memerlukan untuk dokumentasi dari penelitian tersebut. Nah, biasanya pada penulisan ini, kalau untuk dokumen yang panjang itu sulit untuk mengingat halaman mana yang memiliki informasi apa. Maksudnya adalah kalau misalkan ya kita sering sekali untuk membaca buku, misalkan bukunya itu tebal, itu atau kita menulisnya itu udah sampai ratusan halaman, itu kadang kita sulit ya untuk mengingat kayaknya teori ini tuh berada di halaman ini. Misalnya kita sedang mengerjakan di bab pembahasan. Nah, terkait dengan hal-hal tersebut, itu dengan teknologi informasi yang ada sekarang, itu dengan Microsoft Word itu ternyata telah mampu untuk membantu otomatisasi daripada format dan teknis penulisan yang ada. Nah, apa saja sih sebelum kita menuju ke tutorial ya di Microsoft Word, apa saja yang menjadi kesalahan dari penulisan artikel ataupun skripsi? Yaitu yang pertama, format penulisan berubah di saat menulis. Pernah kan kita biasanya kalau kita tulis gitu, saat paragraf berikutnya kita klik enter, terus biasanya itu ada space yang berbeda. Kemudian misalkan kalau kita membuat urutan misalnya nomor 1, 2, 3, itu spacingnya itu juga berubah. Kemudian banyak sekali hal-hal yang terkadang sadar ataupun tidak sadar kita itu membuat format di dalam suatu laporan itu beraneka ragam sekali, sehingga itu akan sangat menyulitkan, terutama nanti ketika ada kesalahan di satu format. Misalnya ya, kita harus mengubah format secara keseluruhan, atau misalkan ketika kita mengedit dari formatting ya, kalau di Word kan ada gitu format-format seperti font, kemudian align, kemudian ada spacing, ada tab dan sebagainya. Itu ketika kita mengubah satu hal saja di situ itu udah ngubah semuanya. Ya, artinya kita nggak tahu yang mana sih yang menjadi format A, yang mana menjadi format B dan sebagainya. Nah, sehingga kita perlu untuk membuatnya lebih smart ya. Laporan itu harus lebih smart sehingga kita bisa mudah di dalam mengubah, ataupun misalkan ketika kita ada kesalahan gitu, ketika kita mengubah itu sudah menjadi sangat mudah sekali untuk dideteksi kesalahannya. Nah, jadi misalkan ya ini
Ini kalau contoh format ini ya, ada heading ini maksudnya apa, kita lihat ya langsung ya, kita langsung ke praktek. Format yang dimaksud itu adalah ini, style. Nah, style ini baru muncul itu pada saat Office 2007. Nah, dan dilengkapi ya dengan perkembangannya 2010, 2013, 2016 gitu ya. 2010 dia sudah ada ini, tapi dia tidak ada penambahan, tidak ada create a style. Artinya kalau kita mau membuat format baru itu kita biasanya mengedit langsung style yang sudah ada di sini, yang sudah tersedia itu di Microsoft Office Word 2010. Mulai 2013 ke atas itu sudah ada tambahan, yaitu create a style. Artinya kita bisa membuat style baru tergantung apa yang kita inginkan. Nah, yang dimaksud dengan format tadi di presentasi ini, heading 1, heading 1, heading 1, heading 2, artinya pada kondisi kata pengantar daftar isi bab 1, bab 2 ini ya, itu semua memiliki format yang sama ya, artinya mulai dari fontnya, kemudian align-nya dan lain sebagainya itu sama. Formattingnya, spacingnya. Spacing itu ya artinya jarak antara linea itu atau yang paling gampang lah, kita kalau kita klik enter itu ada jarak ya antar dari kalimat atas dan kalimat bawahnya. Nah, kemudian kalau yang judul bab 1, subjudul, judul bab 2, subjudul bab 2 itu pada heading 2. Artinya heading 1 dan heading 2 punya format yang berbeda. Jadi biasanya misalkan di sini pakainya bold, tebal, huruf tebal misalnya. Judul bab 2 itu tidak tebal. Nah, jadi kan itu berbeda. Nah, kita bisa setting ini supaya pekerjaan kita itu semakin mudah, semakin dapat dideteksi gitu ya, dan semakin cepat. Karena biasanya hal-hal ini itu menjadi hal-hal yang sifatnya remeh-temeh, tapi nanti ketika kita gugup atau ketika kita presentasi kemudian kita sudah ngeblank, itu biasanya udah, kalau dokumennya mungkin pendek sih nggak masalah, 20 halaman. Tapi kalau 100 atau 200 dan lebih panjang lagi itu nanti akan kesulitan ya kan, nanti harus cari satu, artinya banyak sekali hal-hal yang terbuang di situ. Nah, kita kembali dulu ke sini. Nah, biasanya ini kalau ini di 2016 ke atas ya, karena 2013 huruf di sini di menu ini itu huruf besar semua. Nah, ini salah satu contoh format ya yang berbeda. Ini nanti kita akan pelajari. Ini adalah suatu metode untuk membuat daftar isi otomatis, yang mana daftar isi ini nanti nggak perlu kita ketik lagi, kita bolak-balik ya, oh ini halaman sekian, oh ini halaman sekian, pendahuluannya itu ada berapa, subjudul dan lain sebagainya. Ini sudah otomatis, nanti kita akan pelajari di situ. Nah, di dalam membuat daftar isi otomatis ini punya berbagai tahapan. Nah, itu yang pertama, sebelum membuat ini ya, kita harus membuat dulu yang namanya style heading. Style heading itu adalah ya tadi, create a style yang ada pada format ya, format tadi ya. Nah, itu gimana kita membuat style, kemudian mengganti ukuran font dan warna di style heading yang sudah ada ya. Jadi kita buat create a style, kita buat pengaturannya bagaimana, dan bagaimana cara memulai untuk membuat daftar isi dari nol. Oke, yang pertama kita akan membuat style heading ya. Style heading ini, oke, kita langsung ke sini ya. Yang pertama adalah pada tab home kita pilih heading 1, contohnya ini ya. Oke, misalkan kita tulis di sini dulu. Biasanya kan bab 1 pendahuluan. Kan biasanya seperti itu ya, nanti ada bab 2, bab 3 selanjutnya. Oke, ini kita kopikan saja nanti
supaya mudah ya. Tunggu. Oke. Nah, biasanya pada style ini kan semuanya sama ya, baik ini bab 1, kemudian ini bab 2, bab 3 kan huruf dan apa namanya, untuk formatnya kan sama nih biasanya ya kan, biasanya apa, bold dan lain sebagainya. Nah, yang pertama kita lakukan itu bisa langsung memilih heading 1. Kita lihat ya, di sini sudah langsung berubah. Kita blok, kita heading 1, lihat sudah berubah. Kenapa berubah? Karena ini adalah format dari heading 1 yang default atau normal di Microsoft Word. Kita bisa saja misalkan kita membuat aja dulu create style misalnya judul bab, ini terserah ya nanti mau bikin apa. Kemudian modify artinya ya kita modifikasi mau seperti apa. Biasanya ini misalnya align-nya center, kemudian hurufnya misalkan bisa lebih besar, kemudian bold, ini misalnya ya, ini nanti disesuaikan saja. Kemudian kita lihat paragrafnya, ini spacingnya, ini sebelum sebelum kalimat atau sebelum baris itu atasnya ada diberi jarak atau tidak. Misalkan oke lah, kita buatlah 6, afternya 6, kemudian ini multiple signal. Nah, di sini kita lihat outline level. Outline level itu adalah kita akan membuat pada bab ini tuh berada di level mana. Level 1 artinya yang paling kiri, artinya ya kalau di daftar isi itu biasanya kita bisa melihat itu kan ada tuh yang satu pendahuluan, kemudian 1.1 atau misalkan ya ini yang saya langsung aja di sini tadi itu. Nah, ini misalnya ya, ini kan ada bab 1 pendahuluan, terus agak menjorok lagi ke dalam baru 1. Nah, setiap penjorokan ini itu beda level, itu akan lebih mudah. Berarti ini misalnya level 1, berarti yang lebih kanan lagi level 2, nanti kalau ada 1.1 berarti level 3 dan lain sebagainya. Nah, pada saat kita memilih itu ada body text. Body text artinya dia tidak akan dimasukkan ke dalam urutan itu. Jadi misalkan ya kan biasanya bab 1 kita penjelasan nih, skripsinya apa dan sebagainya, teorinya apa. Nah, kalau itu berarti kita masukkan body text, artinya nanti teks itu tidak akan masuk ke dalam penjorokan tadi. Nah, kalian bisa coba sendiri ya, ini teorinya sederhana tapi ini butuh penerapan yang intens sehingga kalian sudah terbiasa. Dan saya sarankan membuat ini semua itu pada awal, jadi jadikan satu dokumen skripsi kalian itu sudah terformat hal-hal seperti ini gitu. Dan ini nanti berdasarkan dengan bagaimana format dari skripsi ataupun artikel ilmiah yang disarankan. Nah, ini outline level 1 gitu ya. Nanti kita bisa lihat perbedaannya. Kemudian kita oke, maka dia langsung berubah menjadi seperti ini. Nah, ini baru yang 1 gitu ya. Biasanya kan bab 2 misalnya apa, tinjauan pustaka misalnya ya, tinjauan pustaka. Misalnya bab 3 misalnya aja ya, kita tulis aja lah sembarang. Nanti ini babnya tergantung ya, teori, kemudian metode, kemudian hasil ya, misalnya bab 6 misalnya kesimpulan, ini misalnya saja. Oke, kita buat 6. Nah, ini kan bab 1 ya, bab 1 pendahuluan, bab 2 dan sebagainya. Nah, biasanya kan ini kita mau buat nih, wah ini biasanya kan sama. Oke, kalau sama berarti di blok saja ini, kemudian pilih di sini tadi apa, judul bab, nilai judul bab. Nah, dia akan sudah berubah. Begitu pula yang lainnya. Oke. Nah, ini sudah ya. Kemudian misalnya kita buka lagi kan, biasanya pendahuluan itu ada
1 misalnya saja kita buat saja latar belakang, kemudian apa, rumusan masalah. Nah biasanya kan hal-hal yang seperti ini kan menjadi apa, ini misalnya saja ya, saya tulis aja di sini misalnya tiap bab itu misalnya 1 teori A, metode misalnya lokasi dan lain sebagainya. Oke, kita buat saja contohnya, nggak usah banyak-banyak lah, ini terlalu banyak nanti susah. Sorry. Ya misalnya ini ya, terbelakang misalnya ada lagi latar 1 misalnya. Oke, kita bagaimana nih biasanya? Oke, yang pertama kita harus tinjau biasanya yang sama formatnya itu apa, kan ini latar belakang, rumusan masalah, keaslian, kan biasa satu nih, satu format. Oke, kita buat lagi misalnya tapi di sini kita harus berlaku setiap bab itu punya satu format ya. Artinya kenapa seperti itu, nanti kalau misalkan kita buat semua ya, ini subjudul semua, nanti nomornya 1, 2, nanti yang berikutnya bab berikutnya kan kita mulai dari satu lagi ya kan. Nah sehingga biar enggak seperti itu biasanya kita pisahkan. Oke, nanti kita akan tunjukkan itu ya. Misalkan kita lanjut dulu, ini masih ini B, numbering-nya sudah otomatis ya, sudah otomatis di situ. Nah kita lihat biasanya di daftar isi kan setelah pendahuluan itu kan agak menjorok ke dalam, berarti ini level 2. Ini misalkan saja ya, misalnya. Oke. Nah sudah berubah, kita lanjut yang rumusan masalah, berubah lagi. Nah ini ya. Nah kita lihat di sini, kalau ini kan harusnya bab 2 nomor 1 ya, biasanya satu apa keaslian misalnya. Tapi kalau kita klik di sini kita lihat, nah nomor 3 dia nggak akan bisa nomor 1. Nah bagaimana biar nomor 1, kita buat dulu style yang baru untuk bab 2. Jadi misalnya subjudul bab 2 misalnya, sama formatnya sama karena dia diambil dari subjudul bab 1 gitu ya. Misalkan formatnya kita ubah, karena kan kalau ini nanti dia bentuknya berbeda. Oke, sorry, salah. Kalau ada salah ya kita gampang saja, tinggal saja di sini. Nah oke, ini subjudul 2, ini subjudul 1. Nah sehingga beda ya, kalau ini 3, kalau ini kita mulai lagi dari nomor 1 karena di bab yang baru. Nah kemudian wah ini kan nggak beres nih, pencorokannya misalnya, harusnya sama dengan yang nomor 1. Oke, kita ubah secara manual saja. Nah ini sudah sama, dirasa sudah sama, klik yang tadi update, artinya formatnya dia itu sudah akan sesuai dengan format yang sudah kita edit. Misalnya kita buat lagi misalnya nomor 2 kesimpulan misalnya. Nah kita lihat di sini kesimpulannya sudah pada subjudul yang ini dengan posisi yang sama. Nah begitu pula yang ini berikutnya, misalnya ini level 3 berarti kan. Oke, kita create a style, mungkin satu style saja, nanti tinggal dibuat sub bab 1 ini ya,
sub bab 1 saja. Oke. Sorry, bukan banyak, sub bab sub ya, karena ya ini contoh saja lah misalnya. Oke. Biasanya sama tapi mungkin hurufnya saja beda, yang satu mungkin A atau 1.1 lah misalnya ya, kita buat aja 1.1 1.1. Oke. Nah, sudah berubah sub bab 1. Nah, kita lihat, wah ini terlalu, oke kita edit aja, kita edit. Oke, baru nih blok, ini blok, kita tinggal di update. Nah, ini kalau yang satu. Nanti kalau yang kedua, kalau tadi itu kan bedanya per bab. Kalau subbab yang ketiga itu bedanya ya per ini. Karena apa? Karena ini 1.1. Nanti kalau ini nomor 2, maka yang berikutnya kalau tidak dibuat create style baru, maka dia 1.2, padahal dia di poin nomor 2. Nah, ya silakan dicoba ya. Ini harus dicoba, tidak untuk didengarkan saja, sehingga ini akan menjadi perlu di situ. Dicoba saja ya. Misalnya ini ya, nanti ini di bab 2 ya kan, ini tinggal di create style aja. Create style sub bab 2. Nah, ini biasanya kita kan bisa 2.1 nih, ya udah tinggal diganti saja 2.1. Oke, silahkan dicoba ya. Nah, wah ngaco lagi nih, udah kita tutup. Nah, masalah satu misalnya dan lain sebagainya. Oke, jadi seperti inilah membuat style. Nah, jadi saya harapkan ini akan bermanfaat untuk kalian. Nah, yang paling mudah di sini, kalian masih ingat kalau di PDF itu kita ada namanya bookmark. Nah, biasanya untuk memudahkan itu fungsi daripada ini style ataupun dengan level itu kita akan muncul ketika kita mengchecklist ini view navigation pane. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi kalau misalnya bingung ya, waduh ini halaman ini teorinya di bab ini Pak, kalian tinggal klik ini, tinggal klik bab 3, berarti diklik saja dia udah langsung ke halaman bab 3. Nah, kita bisa lihat ya. Bentar kayaknya ada yang keliru. Iya, nah seperti ini. Nah, ini semua nanti akan memudahkan kalian untuk menavigasi laporan kalian. Oke. Itu untuk ini ya, untuk formatting. Pertama, membuat style. Nah, ini akan bermanfaat. Jadi kalau misalnya mungkin saya dirasa cepat ya, kalian tinggal reverse saja, rewind ya, karena ini di YouTube jadi tinggal di rewind saja. Ini seperti ini ya. Tadi ini sudah modifikasi style tadi ya, yang memakai font dan sebagainya. Create style ya, ini tadi klik modify, ganti semua. Ini yang edit tadi, delete template sudah. Oke, ini sudah ya. Kemudian ketika kita sudah nih, udah semua sudah oke, kita mau buat daftar isi otomatis. Biasanya itu di
bab baru ya, misalkan saja lah. Nah, bagaimana cara membuat daftar isi ini? Kita lihat reference table of contents. Oke, kita lihat custom biar kita tahu ini ya, kita mau membuat seperti apa. Seperti ini. Nah, ini ya. Ini halaman, ini level-level kita, dan kita harus mengedit dulu nih. Kita harus mengedit dulu kita mau nampilkan di level berapa. Tadi heading 1 kan nggak ada. Heading 2 kita lihat, tadi kan kita hanya membuat judul bab, subbab sama subjudul bab. Nah, kita lihat sini ya. Judul bab dia sudah otomatis level 1 ya kan, karena tadi kita atur levelnya. Subjudul bab 1, 2, subjudul bab 2, 2. Nah, sub bab 1 itu tidak masuk. Kenapa? Karena kita tidak menggunakan level. Nah, bagaimana kita nanti menggunakan level? Nanti kita tulis dulu lah 3 ini, kemudian oke. Nah, nanti sudah langsung semua nih. Nah, langsung semua, dan ini akan sesuai dengan punya kita seperti ini. Jadi kalau mau kita edit ya kita edit aja. Selesai. Ini gampang sekali, jadi bisa manual gitu ya. Nah, kalau kita edit seperti ini, itu tidak mengubah dari ini mereka. Jadi kalau kita klik ya, kita akan kembali ke halaman ini. Halaman 1.1 yang tulisannya latar 1. Seperti itu gitu ya, untuk semuanya. Jadi sangat gampang sekali. Kalian kalau misalkan ini berubah halaman, saya kesimpulan yang tadinya halaman 2 tiba-tiba karena tadi ada editan di atasnya dia muncul halaman 4. Nah, ini kan belum muncul kan halaman 4 itu karena dia tidak diupdate. Nah, maka kita harus update dulu. Gimana caranya? Tinggal klik update file. Kemudian kalau update entire table itu mengubah semua formatting jadi format default. Kalau update page number nanti yang berubah hanya halamannya saja. Nah, jadi kalau misalnya tadi halaman 2 kesimpulan, ketika sudah update field maka ini akan berubah menjadi halaman 4 misalnya. Seperti itu. Gampang ya, dan bisa untuk kalian coba. Oke, ini sudah. Nah, berikutnya adalah posisi halaman. Posisi halaman kita biasanya memakai page number ya kan. Oke, kita coba insert page number. Kita perlukan dulu page number ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini kalau yang biasanya. Nah, gimana nih? Ini kan 1, 2. Nah, gimana kalau kita mau membuat ini halaman? Biasanya kan kalau skripsi itu sebelum bab 1 ini pakai X. Ya kan, pakai angka Romawi, ini baru angka Latin. Bagaimana caranya? Kita delete dulu ya. Kita delete semua dulu. Oke. Nah, sebelum melakukan hal itu kita harus membuat section next break. Artinya dia format pada halaman sebelumnya akan berbeda dengan setelahnya. Sebentar. Oke. Layout break kita memakai next page. Oke. Kemudian
Silahkan diikuti dulu ya, nanti akan saya beritahu bedanya. Oke, kita lihat di sini. Ini section 1, ini sudah section 2. Artinya format di sini akan berbeda dengan format yang di bawahnya. Nah, di sini kok masih 2? Karena kita belum edit nih, kita baru munculkan tadi. Oke, ini bersatu. Oke, halaman 2 kita ingin berbeda, maka kita hapus. Link to previewsnya kita hapus dan kita buat baru sini untuk session 2. Misalkan ya, mana tadi ini. Oke, kita lihat ya, ini berbeda ya, ini satu, ini bentuk formatnya sudah beda. Nah, page number di sini karena dia ini. Kenapa di halaman 2 kok bukan halaman 1? Karena di settingnya ini. Berarti kita start at saja. Muncullah halaman 1. Jadi dia ini halamannya 1 yang sebelah sini formatnya, ini yang sebelah sini. Bisa juga misalkan yang ini itu pakai X atau pakai huruf Romawi, ini pakai angka Latin. Oke, itu yang kedua. Ya, kita lihat di sini. Nanti silahkan dilihat saja ya. Ya, nanti ini juga materinya juga akan saya bagikan kok. Oke. Ini tadi sudah ya, kita format page number, kita ini, dan kita starting tadi. Nah, kemudian memasukkan daftar gambar dan tabel. Biasanya kita itu kalau sudah gambar gitu ya, kalau ada gambar itu biasanya kita ada tabel 1 ya kan, gambar 1, nanti gambar 2, gambar 3 dan sebagainya. Nah, biasanya kita itu kalau misalkan diedit dokumen kita itu kan kadang ada yang terlewat tuh, misalnya 2.1 tabel data misalnya ya, kita misalnya kita ada tabel lah, gampang kita buat aja tabel. Nah, ini misalnya kita ada tabel 1, kemudian kita buat lagi ada tabel 2 misalnya, kan ada tabel 3. Ini juga berlaku untuk gambar ya, jadi yang gambar mungkin saya lewatkan karena pada prinsipnya itu sama. Nah, gimana caranya? Biasanya tabel kan di atas nih, kita pakai reference insert caption. Tabelnya nggak ada, kita tulis dulu tabel misalnya. Kalau misalnya dia ada di bab 1, berarti tabel bab 2 berarti tabel 2 misalnya. Oke. Nah, kita lihat di sini. Ya, nah dia udah langsung tampil 2 1 gitu ya. Nanti kita tinggal edit saja. Ini tabel A. Kemudian ini lagi, gimana cara mengubah formatnya? Sama tadi kita lihat di sini. Nah, ternyata dia masuk ke caption. Caption ini yang kita edit. Oke, hurufnya warnanya hitam. Oke. Ya, ini udah berubah ya. Oke. Nah, misalkan kita mau bikin yang kedua. Sama seperti tadi, insert caption, tabel sudah ya. Oke. Nah, tabel 2. Ya, kita tinggal edit saja tabel B. Nah, ini sudah ya contohnya. Nah, kemudian di tengah jalan kita ternyata ada tabel lagi, di atasnya tabel 2 tapi di bawahnya tabel 1. Harusnya kan ini berubah nih. Ya kan? Harusnya ini tabel 2.2 yang bawahnya 2.3. Ini kalau yang gampang sih
tinggal diganti manual. Tapi kalau sudah dokumen panjang kan susah. Tambah satu, misalnya ada 100 atau 20 tabel ya, tabel 1 sampai 20 sudah, ternyata ada tabel 4 yang belum dimasukkan misalnya ya, jadi diselipkan lah antara di tabel 3 dan tabel 4 ya kan. Jadi ada tabel 4 nya ada 2, artinya jumlahnya tetap 21, tapi yang tertulis hanya 20. Kenapa? Karena ada nama tabel yang double tadi. Akan masukkan nih tabel 2.2 ya kan. Nah, berarti kalau ini tabel 2.2 berarti ini tabel 2.3. Kita edit manual. Nah, ini maksud saya di sini adalah kita bisa membuat secara otomatis. Caranya seperti tadi ya, kita klik di sini, insert caption, kita lihat. Nah, yang di bawahnya sudah otomatis berubah semua. Gitu ya. Jadi kita tinggal ganti saja. LB ya kan. Nah, ini tinggal penjelasannya kan tergantung kita. Contohnya gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Ini akan lebih memudahkan kita dalam menulis gambar dan tabel. Jadi saat kita sudah jenuh, kita nggak perlu ragu lagi untuk mengecek. Kita tidak perlu lagi ngecek kalau kita sudah memakai formatting ini. Yang gambar juga masuk ya. Nah, kemudian biasanya kan kita ada yang namanya daftar gambar. Nah, kan. Oke. Ada yang namanya daftar gambar atau daftar tabel. Oke, gimana cara membuatnya? Berbeda dengan yang tadi ya. Kalau tadi itu dia akan membuat table of contents, daftar isi. Kalau ini kan bentar ya. Nah, kalau ini kan daftar tabel biasanya berbeda dengan daftar isi gitu ya, kan berbeda. Nah, maka yang kita lakukan adalah biasanya daftar tabel ini kita gunakan yang di sini caption, tapi yang bagian atas, atau table of figures dialog. Kita klik. Nah, kita lihat sudah. Biasanya formatnya sama ya, captionnya itu, atau formatnya biasanya settingannya hurufnya sama dengan daftar isi, nggak berubah kan. Jadi oke, kita tinggal oke ya. Nah, sudah, ini sudah langsung berubah ya. Ini tinggal diedit saja, sama seperti tadi. Kalau misalnya ada tabel yang berubah atau misalnya halamannya berubah karena kita edit, tinggal update field, lihat page number, nanti halamannya sudah berubah. Nah, jadi itu ya, ini sangat memudahkan. Sekali lagi, kalau misalnya saya terlalu cepat, silahkan kalian tinggal nge-rewind saja videonya, karena video ini ada di YouTube. Oke ya, ini ya. Ini kalau gambar ya, kalau tabel juga sama. Jadi tabel, gambar itu semua sama. Tinggal berubahnya saja. Misalnya tabel itu berada di atas, gambar itu berada di bawah. Artinya nama tabel dulu di atas, baru tabelnya. Kalau gambar, gambarnya dulu, baru nama gambarnya di bawah. Biasanya untuk daftar gambarnya seperti itu. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Nanti silakan dicoba terkait dengan kemudahan untuk penulisan laporan penelitian atau laporan artikel dan lain sebagainya. Kalau ada pertanyaan silahkan ya di Google Classroom atau di WA Group, atau lebih baik sih di Google Classroom saja terkait dengan pertemuan ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.